Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 7, episode ke-16. Dari episode ke-14 dan ke-15, kita sudah mendalami makrokosmos dan mikrokosmos. Semua ini kita lakukan untuk mencari jawaban tentang pribadi Adikodrati yang kita yakini Dialah yang melakukan ini semua. Itulah Tuhan. Pertanyaan yang selalu berada di dalam hati kita sudah diwakili melalui puisi kentang dari seorang yang menamakan dirinya tukang patri desa, Yefim Magazanik, orang Yahudi Ukraina. Saudara-saudara yang terkasih, dari pelajaran kita di video-video sebelumnya, segala upaya manusia dalam pencarian keluar perjalanan antar bintang miliaran kilometer untuk mencari suatu bentuk kehidupan, mencari tempat yang memungkinkan ada suatu kehidupan. Dan manusia sejauh ini tidak memperoleh hasil. Sekalipun demikian, manusia mengerti betapa luar biasanya alam semesta, luar biasanya galaksi Milky Way kita, luar biasanya sistem matahari kita, luar biasanya planet bumi, luar biasanya semua kehidupan di bumi. Dan semua yang serba luar biasa ini memberi kesimpulan bahwa manusia sebagai makhluk intelektual yang sejauh ini dianggap satu-satunya. Dari segala upaya manusia untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang asal-muasal kehidupan, manusia membuat titik tolak dari keadaan di alam semesta. Tidak bisa dihindari munculnya kesimpulan bahwa semua itu ada yang memulai dan yang mengatur. Itulah pencipta, itulah Tuhan. Meskipun demikian, manusia tetap merasa belum puas, menyimpan banyak pertanyaan. Mengapa kehidupan hanya ada di bumi? Mengapa bumi dibentuk sangat indah dan unik? Mengapa manusia juga tak kalah uniknya? Yang paling membuat para ilmuwan sangat penasaran, mengapa diciptakan alam semesta yang sedemikian luas apabila hanya untuk segelintir manusia bumi? Betapa mubazir, betapa pencipta ini sedemikian aneh. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Bukalah mata batin kami ya Tuhan, supaya kami dapat lebih mengenal Engkau, agar dengan mata lahir dan mata batin kami yang telah Engkau bukakan, kami dapat mengucap syukur dengan sepenuh hati pada hari ini. Karena segala perbuatan-Mu adalah segala kebaikan untuk kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang mulia. Terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mulai memindahkan eksplorasinya dari mata jasmani ke mata batin. Dengan mata batin, manusia mengerahkan segala akal dan budi untuk melakukan proses pengenalan penciptanya melalui seluruh hasil ciptaan. Inilah satu titik di mana manusia memahami Penciptalah yang menciptakan segala sesuatu. Kesimpulan ini tidak membuat manusia berhenti di sini,
manusia melangkah maju untuk berusaha melakukan proses pengenalan terhadap penciptanya. Marilah, dari data yang kita dapat, kita coba membuat kriteria mengenai pencipta. Yang pertama, pencipta harus sudah ada sebelum dan segala sesuatu ada. Yang kedua, pencipta harus bertanggung jawab terhadap akhir segala sesuatu yang ada. Yang ketiga, pencipta harus menguasai seluruh hukum. Yang keempat, pencipta harus maha kuasa. Yang kelima, pencipta harus memiliki integritas, mengingat ciptaan yang sedemikian kompleks. Yang keenam, pencipta harus memiliki alasan untuk apa mengadakan semua menjadi ada. Untuk poin yang pertama sampai yang keempat, masih dapat kita pahami dengan penalaran akal budi kita yang memperlihatkan sebelum mulai menciptakan sesuatu, pencipta haruslah sudah ada. Dalam skala mata manusia, manusia tahu proses penciptaan masih berlanjut, akan tetapi pencipta sudah tahu di mana ujung proses tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, dari pemahaman manusia, alam semesta memiliki titik awal dari sebuah kondisi ketiadaan. Ketiadaan di sini dimaksudkan bukan kosong, tetapi memang tidak ada. Meskipun demikian, manusia sadar masih sangat jauh dari pemahaman akan titik akhir, dan sangat sadar bahwa itu merupakan hal yang tidak akan pernah dicapai manusia. Karena dalam pemahaman ilmuwan bahwa alam semesta ini berkembang di dalam ketiadaan belaka. Artinya, titik akhir itu berujung di ketiadaan juga. Tetapi lebih tepat kalau kita katakan di sini suatu keadaan yang belum bisa kita mengerti. Dari sini ilmuwan mengetahui bahwa ada yang memulai segala sesuatu dan ada yang memelihara, dan dia juga tahu akhir dari segala sesuatu. Segala sesuatu di alam ini memiliki dalam tanda petik kehidupan yang saling berketergantungan antara satu dan yang lain. Pada suatu saat, kehidupan itu akan berakhir secara alamiah. Meskipun demikian, sekaligus menimbulkan kehidupan yang baru. Sebagaimana manusia, segala makhluk hidup dan tumbuhan di bumi berakhir dan lahir yang baru. Demikian juga bintang-bintang dan benda-benda kosmos berakhir dan lahir yang baru. Ilmuwan memahami bahwa titik awal haruslah dikerjakan dengan suatu energi yang maha besar, sehingga bisa tercipta alam semesta. Bukan hanya itu, dalam tanda kutip lagi, kehidupan di seluruh alam ini berlangsung dengan mengikuti hukumnya masing-masing dengan tertib, teratur, dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Mungkin lebih baik kita katakan hukum yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, bila pencipta adalah pemilik hukum, dan dia setia mengikuti dan menerapkan hukumnya sendiri, sudahlah pasti dia pencipta yang maha adil. Semua kriteria tersebut dimiliki oleh pencipta. Ini hanya berarti bahwa dia maha kuasa. Maha kuasa adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, tidak terbatas. Kemahakuasaan tampak dari semua alam ciptaan, suatu mahakarya adi kodrati. Di sisi lain kemahakuasaan
ada suatu hal yang dapat menjadi sangat mengerikan apabila tidak terkontrol. Yang pasti hanyalah kehancuran yang terjadi tidak lama setelah proses penciptaan. Iya, inilah yang harus kita lihat. Ada benang pengikat semua ciptaan, yaitu adanya keteraturan atau pengontrolan yang sedemikian akurat. Ini bisa kita lihat kembali di video kita, episode ke-12 sampai ke-15. Seandainya alam semesta terjadi dengan spontan, ataupun bila ada penciptanya tetapi pencipta yang ceroboh asal-asalan, artinya tidak ada yang melakukan kontrol setelah dunia tercipta, maka tidak bisa tidak seketika itu juga dunia yang sudah tercipta pasti akan hancur lebur kembali. Proses pengontrolan ini terlihat dari pengaturan alam semesta, bumi, siklus alam di bumi, dan metabolisme di dalam tubuh yang sangat disiplin. Saudara-saudara yang terkasih, bila dilakukan pengamatan dengan seksama, seluruh alam semesta diciptakan sangat teratur. Manusia belum mampu melihat batas akhirnya. Bahkan mungkin tidak akan pernah mampu. Terlebih bila melihat bahwa alam semesta berkembang di dalam ketiadaan atau minimal ke sesuatu yang tidak dipahami. Bukan seperti balon yang berkembang bila ditiup udara. Balon mengembang di udara yang kita kenal. Tidak demikian dengan alam semesta. Mengembang di dalam ketiadaan, artinya di sesuatu yang belum ada. Ini hanya bisa dilakukan oleh pencipta yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Bumi yang diciptakan sangat indah. Manusia yang diciptakan juga sangat menakjubkan. Semuanya di dalam pemeliharaan pencipta. Dan semua ini akan berlangsung sampai titik akhir yang hanya diketahui pencipta. Saudara-saudara yang terkasih, penciptaan alam semesta adalah suatu mahakarya yang sangat luar biasa, di luar imajinasi manusia. Semua ini menuntut banyak hal. Pencipta yang menguasai awal segala sesuatu, menguasai akhir segala sesuatu, menguasai tatanan hukum, dan harus maha kuasa. 4 kriteria pertama ini yang dapat dilihat manusia melalui akal budinya. Untuk 2 yang terakhir sudah tidak dapat kita lihat lagi dengan mata lahir. Untuk poin yang kelima dan keenam, manusia memerlukan terobosan spiritual, mata batin. Dengan memahami hal ini, maka kita hanya bisa melakukan proses mengenali pencipta secara lebih lengkap. Dan itu hanya bisa kita capai bila memandang dari sudut pandang pencipta. Bila melalui sudut pandang pencipta kita, berarti kita harus mencari atau lebih tepat menyelidiki petunjuk untuk melengkapi kita agar dapat melakukan proses pengenalan tersebut melalui mata batin. Pencipta yang mengontrol hasil ciptaannya adalah pencipta yang berintegritas dan peduli akan semua ciptaannya. Ini terlihat dari seluruh alam semesta di bawah pemeliharaannya. Ada rasa memiliki dan rasa kasih sayang. Itulah cinta kasih pencipta. Saudara-saudara yang terkasih, pencipta yang maha kekal artinya dia menguasai awal dan akhir segala sesuatu. Maha adil, maha kuasa, berintegritas, tetapi memiliki kasih. Bisa dipastikan bahwa kasih itu adalah hal yang paling dominan, paling penting pada diri.
Pencipta. Ini hanya bisa terjadi apabila kasih itu adalah Pencipta itu sendiri, yaitu Allah kita. Kenapa? Karena hanya Alkitab yang mengatakan Allah itu kasih, yang lain tidak. Jadi, bukan sekedar Allah yang memiliki sifat kasih, melainkan Allah itulah kasih itu sendiri. Kasih yang berkelimpahan di dalam diri Allah meluap-luap memperlihatkan kemuliaannya. Tampaklah sebuah ekspresi di dalam diri Allah yang memancar keluar. Itulah ekspresi kemuliaan Allah yang tampak dari seluruh ciptaannya yang luar biasa. Jadi, memang Allah mengadakan segala sesuatu tidak lain dan tidak bukan merupakan ekspresi kemuliaannya. Keenam kriteria mengenai Pencipta itu dipenuhi oleh Allah kita, Allah Yahweh. Kesimpulannya, memang Allah menciptakan segala sesuatu merupakan wujud dari ekspresi kemuliaannya yang berkelimpahan, wujud dari kasih-Nya yang tanpa batas. Khusus manusia diberinya identitas tambahan berupa identitas keilahian, yaitu serupa dengan gambarnya. Dengan demikian, terjawablah puisi Yefim Magazanik, tukang patri desa, seorang Yahudi Ukraina. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana istimewanya kita diciptakan oleh Allah, paling istimewa dari seluruh ciptaannya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita dapat merasakan keistimewaan itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keistimewaan itu? Pada saat penciptaan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini bisa kita baca di kitab Kejadian 2 ayat 7. Bersamaan dengan menciptakan manusia, sekaligus Allah menciptakan atau membentuk atau menjadikan, kalau menurut istilah King James Version, formed, roh manusia di dalam dirinya, di dalam diri manusia. Ini tertulis di kitab Zakaria 12 ayat 1 dan kitab Ayub 33 ayat 4. Roh manusia ini berasal dari Allah, milik Allah. Dengan kata lain, artinya roh ini abadi. Konsekuensinya, roh manusia memiliki awal di manusia, tetapi tidak memiliki akhir. Pada saat manusia mati, maka roh manusia juga kembali ke Allah, sebagaimana dikatakan Allah di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Demikianlah firman Tuhan. Roh manusia inilah yang membuat manusia segambar dengan Allah, sebagaimana dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 11. Marilah kita membacanya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dengan roh ini, manusia dapat melakukan pengenalan pada dirinya sendiri,
karena bagaikan pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, sebagaimana tertulis di kitab Amsal 20 ayat 27, dan memberi manusia pengertian, tertulis di Ayub 32 ayat 8. Inilah yang kita rasakan. Kita bisa melakukan pengenalan sampai ke lubuk hati terdalam. Kita memiliki pengenalan akal budi. Ini semua berkat roh manusia yang diberikan Allah kepada kita manusia, sehingga kita segambar dengan Allah. Kelebihan ini tidak diberikan ke hewan, unggas, ikan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup hanya diberi Allah nyawa dan naluri. Tampaklah betapa istimewanya kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keistimewaan kita adalah kesempurnaan yang diberikan Allah. Roh manusia yang diberikan Allah merupakan jembatan penghubung antar roh manusia dan roh Allah, karena Allah adalah roh. Bagian jembatan di sisi manusia rusak karena dosa. Ya, tempat roh manusia itu rusak. Hati manusia telah rusak, tertutupi dengan dosa-dosa. Tuhan sudah membaharui kita dengan Roh Kudus. Marilah kita menjaga kesempurnaan hidup kita. Dengan demikian, roh kita akan terjaga sempurna. Dengan demikian, jembatan roh kita aktif bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dengan Allah Bapa. Marilah kita membaca dari Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita lanjutkan dari Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, penguasa hidup kami, kami memohon ampun atas segala ketidakpedulian kami atas Engkau. Sikap tutup mata kami atas Engkau dan menganggap Engkau tidak pernah ada, seolah kami mampu menguasai hidup kami. Tetapi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus membuka mata kami melalui pembelajaran kami. Ternyatalah segala sesuatunya di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Allah, karena kami tahu bila kami melangkah sendiri, di depan kami hanyalah jurang kebinasaan. Biarlah Engkau sebagai pengemudi hidup kami. Kami berserah atas segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak.